Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di mata kuliah dasar teknik elektro. Kita sudah lama tidak bertemu karena memang banyak halangan ya. Kemarin tidak jadi kuliah dan akhirnya saya menyempatkan membuat video ini. Jadi ini nanti ada 2 video ya untuk pertemuan 8 sama pertemuan 9. Nah, ini rencananya yang pertemuan 8 ini nanti akan saya isi membahas soal UTS yang kemarin. Kemarin sempat saya lihat beberapa jawaban UTS Anda dan ya lumayan, berarti ada yang berhasil dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah, untuk memantapkan lagi materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, saya ingin mereview soal-soal UTS sehingga kalian bisa mengukur diri kalian apakah kalian sudah bisa atau sudah mampu mengerjakan soal tersebut gitu. Oke, ini soal kemarin ya, soal UTS kemarin ada 10 soal. Nah, ini yang pertama, yang nomor 1 sampai nomor 3 ini memang saya sengaja membuat soal tentang rangkaian resistor, kapasitor, sama induktor. Nah, ini yang nomor 4 sampai nomor 8 ini tentang teori ya. Jadi semuanya sudah saya sampaikan di kuliah. Jadi saya rasa kalau misalkan kalian mengikuti dengan baik, insya Allah ini bisa mengerjakan dengan baik juga. Terus yang nomor 9 sama 10 ini soal perhitungan ya. Ini basic sekali tentang dioda. Jadi mengukur breakdown, tegangan breakdown, terus mengukur dia rusak atau tidak, seperti itu, menganalisis ya. Terus ada pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3, dan seterusnya. Dan ini juga sudah saya sampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Nah, ini tentukan nilai arus I pada rangkaian RLC berikut diberikan sumber tegangan DC 10 volt. Nah, ini merupakan rangkaian soal nomor 1. Di sini ada resistor, induktor, kapasitor seperti ini, dan dihubungkan tegangan, sumber tegangan DC ya, 10 volt. Nah, ini kalian disuruh untuk mencari I. Jadi I-nya itu yang ini ya, yang ada tanda panahnya ini. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini gitu kan. Ini saya bukakan kunci jawabannya ya. Oke, ini adalah kunci jawabannya. Jadi di sini karena di sini ada sumber DC ya, sumber DC yang dialirkan ke komponen kapasitor sama induktor. Jadi kemarin kita sudah belajar ini. Jadi kalau ada kapasitor ya dan induktor yang dihubungkan dengan tegangan DC, maka dia akan bersifat seperti ini ya. Jadi kalau kapasitor itu akan bersifat rangkaian terbuka atau open circuit, dan kalau induktor itu adalah bersifat short circuit saat dialiri oleh sumber tegangan DC. Jadi rangkaian ini digantikan menjadi rangkaian seperti ini karena ada sifat, karena open circuit sama short circuit tadi ya. Jadi ini menjadi, yang kapasitor ini menjadi open circuit, ini juga open circuit, dan yang induktor ini adalah short circuit. Jadi kalau misalkan digambar ulang jadinya seperti ini ya, tinggal sumber tegangan 10 volt, terus R1 nya 5 ohm, terus ini jadi short circuit saja, terus langsung ke R2 nya. Dan ini karena tidak ada atau open circuit, jadi di sini tidak digunakan. Jadi rangkaian penggantinya adalah seperti ini. Nah, untuk mencari R total, jadi tinggal R1 ditambah R2, jadi 5 ohm ditambah 5 ohm sama dengan 10 ohm. Dan untuk mencari I nya sehingga adalah V
tegangan sumber dibagi dengan R total. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1 ampere. Jadi nomor 1 ini adalah jawabannya adalah I sama dengan 1 ampere. Seperti itu. Enak kan? Mudah ya. Oke, nomor 2 adalah tentukan arus I1 dan V di rangkaian seperti ini ya. Ada rangkaian resistor, ini full resistor dihubungkan dengan sumber tegangan DC 60 volt. Dan kalian disuruh untuk mencari I1 yang ada di sini, I yang ada di sini, dan V yang ada di sini. Nah, kalau ada rangkaian seperti ini, yang harus kita lakukan itu adalah pertama kita harus mencari rangkaian pengganti. Nah, rangkaian pengganti itu dihitung dari ini ya, R terjauh, jadi R yang paling jauh dari sumber tegangan. Jadi mulai dari sini nanti diserikan, terus diparalelkan, diserikan, diparalel sampai menemukan R pengganti seperti itu. Nah, untuk menjawabnya kita lanjut ke nomor 2 di kunci jawaban. Seperti ini ya. Jadi yang pertama itu kita mencari solusi R total dengan cara kita cari dulu R pengganti 1. R pengganti 1 itu R7 sama R8 ini di seri. Jadi 8 ditambah 16 sama dengan 24 ohm. Terus selanjutnya kita cari R pengganti 2 dengan cara R4 ini diserikan dengan R5 yang telah diparalel dengan R6. Seperti ini ya. Jadi ini diparalel dulu R5 sama R6. Jadi ini berlaku sifat seperti ini ya, R5 kali R6 dibagi dengan R5 ditambah R6. Ini merupakan sifat dari untuk mencari R pengganti di rangkaian paralel seperti ini. Jadi 6 kali 12 dibagi 6 tambah 12 sama dengan 4 ohm. Nah, sehingga RP2 atau R pengganti 2 itu berarti sama dengan 8 ditambah yang ada di sini tadi adalah 4 ohm gitu ya. Jadi sama dengan 12 ohm. Oke, kita udah tahu R pengganti 1 yang ada di sini, R pengganti kedua di sini. Jadi kita paralelkan antara R pengganti 1 sama R pengganti kedua. Jadi RP1 kali RP2 dibagi dengan RP1 tambah RP2. Jadi 24 kali 12 dibagi 24 tambah 12 sama dengan 8 ohm. Jadi rangkaian yang ini dihitung menjadi satu kesatuan menjadi 8 ohm gitu ya. Nah, sehingga selanjutnya kita serikan dengan R3. RP3 gini ya. RP3 ini berarti yang paralel ini tadi diserikan dengan R3. Jadi 24 ditambah 8 sama dengan 32 ohm gitu. Oke, setelah itu kita ini ya mencari RP4. RP4 itu sama dengan R2. Jadi diparalelkan dengan hasil dari RP3 tadi. Hasilnya adalah 16 dan R totalnya sehingga RP4 tadi ditambahkan dengan R1 sama dengan 20 ohm. Jadi R total mulai dari R terjauh atau R8 di sini sampai dengan R1 itu sama dengan 20 ohm. Oke, setelah tahu itu sehingga kita bisa mencari IT atau I totalnya. I total itu sama dengan rumusnya VT atau tegangan sumber total dibagi dengan R total, yaitu sama dengan 60 dibagi 20 ini ya, sama dengan 3 ampere. Jadi IT sama dengan I1 sama dengan IR4 sama dengan 3 ampere. Nah, kenapa ini kok sama dengan semua? Karena di situ adalah seri ya. Jadi IT di sini, IT itu adalah I yang ada di sini tadi. Jadi ada R1 dan ada R pengganti di sini nanti. Jadi I total sama dengan I1 sama dengan IRP4 sama dengan 3 ampere gitu ya. Nah, setelah itu kita mau mencari I yang ada di sini ya. I yang ada di sini atau IR6. I yang ada di R6. Nah, itu caranya ya kita pecah-pecah lagi dari R pengganti tadi. R pengganti tadi itu satu-satu kita pecah untuk mencari I yang ada di R6. Karena IR4 tadi adalah 3 ampere dari ini karena seri tadi ya. Jadi kita bisa mencari IR2. Jadi nah di sini ya, IR4 tadi adalah R2 ditambah
RP3 gitu ya. Jadi kita bisa mencari I yang ada di R2 sama yang ada di rangkaian pengganti yang di sini nanti. Jadi caranya adalah ini ya, pembagi arus. Pembagi arus itu kalau ingin mencari IR2 berarti yang dicari di sini adalah kebalikannya. Jadi RP3 dibagi dengan R2 plus RP3 kali IR4. Jadi hasilnya adalah 1,5 ampere. Sedangkan IRP3 itu berarti R2 dibagi dengan R2 plus RP3 kali IR4 sama dengan 1,5 ampere gitu ya. Jadi IRP4 tadi adalah 3 ampere. Terus itu sama dengan IR2 plus IRP3 karena paralel ya. Jadi kalau saya tunjukkan di gambar ini yang masuk adalah 3 ampere, yang keluar di sini adalah 1,5, yang ke sini adalah 1,5. Jadi yang melewati R3 ini adalah 1,5 ampere ya. 1,5 ampere. Nah, sekarang kita mau mencari I yang keluar yang masuk ke RP2 di sini ya. RP2 di sini sama RP yang 1 di sini gitu. Jadi tinggal dibagi lagi. Jadi di sini ya, IRP1 itu sama dengan RP2 dibagi RP1 plus RP2 kali IRP3 sama dengan 0,5 ampere. Sedangkan IRP2 itu sama dengan 1 ampere. Jadi kalau digambarkan itu adalah seperti ini. Jadi 1,5 itu yang masuk, keluarnya itu 1 ampere ke rangkaian IRP2, 0,5 ampernya itu masuk ke IRP1 seperti itu. Nah, setelah ini udah tahu 1 ampere, jadi nah ini 1 ampere ini dipecah lagi ke sini ya kan, ke R5 sama R6. Jadi ini dibagi lagi, pembagian arus ya. Jadi kalau ingin mencari IR6 itu berarti R5 dibagi R6 plus R6 gitu ya. Nah, di sini nih. I6 atau I sama dengan R5 per R5 plus R6 kali IRP2. Jadi 6 per 6 plus 12 kali 1, 6 per 18 kali 1 sama dengan 0,333 ampere. Sedangkan I5 adalah 0,666 ampere. Ini adalah jawabannya ya. Jadi I-nya tadi adalah 0,333 ampere. Jadi kalau saya gambarkan itu ini. Jadi yang masuk ke sini titik percabangan ini adalah 1 ampere, yang masuk ke R5 itu 0,666 ampere, sedangkan yang masuk ke R6 itu 0,333 ampere gitu. Jadi ketemu 0,33 ampere. Oke, selanjutnya kita mencari V yang ada di sini. V yang ada di R8 ini ya. Ini tadi udah ketemu arus yang melalui titik percabangan IRP1 ini tuh adalah 0,5 ampere. Jadi kalau ingin mencari V yang ada di R8 ya tinggal V sama dengan I kali R8. Jadi 0,5 kali 8 gitu ya. Sama dengan 4 volt gitu. Ini ya. Oh, di sini R8-nya 16 ya. Oke, bentar. R8-nya berapa? Oh iya, 16 ini, 16 ohm, maaf. Saya salah lihat tadi. Jadi IR8 kali R8, jadi 0,5 kali 16 sama dengan 8 volt. Jadi udah ketemu semua ya. Jadi I1-nya adalah 3 ampere, I-nya atau yang ada di R6 tadi 0,33 ampere, dan V-nya adalah 8 volt. Nah, itu adalah jawabannya. Ini ya, I1-nya 3 ampere, I-nya 0,333 ampere, dan V-nya itu adalah 8 volt gitu. Itu adalah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini merupakan tentukan I1 dan I2. I1 itu ada di sini dan I2 ada di sini. Nah, untuk mengerjakan soal rangkaian seperti ini, kita bisa menggunakan metode analisis node ya. Jadi rangkaian-rangkaian tersebut dinamai atau dinomori dengan node-node gitu. Jadi kalau digambarkan seperti ini, misalkan ini adalah sumbernya, ini soalnya tadi ya. Soalnya ini sumber, ini kasih nama node A gitu. Terus ada resistor, berarti ini C. Karena di sini tidak ada komponen, berarti ini tetap C. Ini ada komponen lagi, terus ini ganti D, ini juga ganti D ya.
Ini juga kan nggak ada komponen, jadi ini not D. Nah, ini C ini dibagi lagi. Nah, ini untuk B ini sama semua untuk ke sumber, karena dia satu garis ke sumber ya, ke negatifnya sumber gitu. Nah, setelah dinamai not seperti ini, kita gambar ulang untuk memudahkan kita untuk menganalisisnya. Jadi mulai dari sumber kita masuk ke not A masuk ke R1 ini, R1 ini masuk ke not C. Nah, sedangkan not C ini dibagi ya, dibagi R3 sama R4. Ini R3 sama R4 ketemunya D. Nah, D sini ke R6. R6 terus baru ke not B seperti ini B-nya ke sumber gitu. Nah, yang ini C ini dibagi lagi ke R2 sama R5. Ini R2 ke 5 terus R2 ke 5 ke B gitu ya, B ke negatif sumber. Jadi rangkaiannya itu menjadi seperti ini biar memudahkan kita untuk menganalisisnya gitu ya. Nah, setelah itu kita ingin mencari R pengganti dulu. Jadi mencari RP1 itu R2 paralel dengan R5. Ini diparalelkan dulu, ini paralelkan dulu seperti ini, terus ini disarikan dengan ini gitu ya. Ini baru R pengganti di sini diparalelkan dengan R pengganti di sini, baru disarikan dengan R1 seperti itu. Nah, total R penggantinya itu ditemukan 16 ohm gitu ya. 16 ohm. Nah, udah ketemu R totalnya, kita mencari IT-nya. Jadi IT itu sama dengan VT per RT gitu ya. V total dibagi dengan R total. Jadi 24 volt dibagi dengan 16 sama dengan 1,5 ampere. Ini merupakan I totalnya. Nah, karena di sini I total itu rangkaiannya seri ya. Rangkaiannya seri dengan R1 sama dengan R pengganti yang ada di sini. Itu berarti arusnya adalah 1,5 ampere. Seperti itu. Oke, terus I-nya udah ketemu berarti. Terus kita mau mencari apa lagi tadi? I1 udah ketemu di sini ya. Berarti I2. Posisi I2 itu ada di I2 yang mau kita cari itu ini ya, I yang ada di R5 berarti. Jadi di sini. Yang ada di sini itu berapa gitu ya. Jadi di sini udah ketemu 1,5 ampere karena seri berarti sama. Nah, ini dibagi antara R pengganti di sini sama R pengganti di sini. Jadi pembagian arus ya. Jadi kalau mau mencari yang di sini berarti IR pengganti di sini dibagi dengan IR pengganti di sini ditambah di sini dikalikan dengan I yang masuk di percabangan, seperti itu. Jadi rumusnya adalah seperti ini. IRP1 ini IRP3 ketemunya adalah 1,25 sama 0,25. Jadi yang masuk ke sini yang R pengganti di sini adalah 0,25, sedangkan yang di sini adalah 1,25 ampere gitu ya. Nah, udah ketemu ini 1,25 ampere. Nah, ini dibagi lagi arusnya gitu ya. Nah, untuk mencari di I yang ada di R5 berarti sama dengan 20 dibagi dengan 30 plus 20 kali dengan 1,25 ampere ya. Ini 20 per 20 plus 30 kali 1,25 sama dengan 0,5 ampere. Jadi hasil dari I itu adalah 0,5 ampere ya. Ini ya, 0,5 ampere ya. Kalau yang di sini adalah 0,75 ampere. Jadi intinya arus yang masuk dalam suatu percabangan itu harus sama dengan arus yang keluar dari percabangan tersebut gitu ya. Jadi 0,75 ditambah 0,5 itu kan pas ya 1,25. Jadi hasilnya adalah 0,5 ampere. Jadi jawabannya tadi untuk I1-nya sama dengan 1,5 dan I2-nya adalah 0,5 ampere gitu. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. I1-nya 1,5, I2-nya adalah 0,5 ampere gitu ya. Oke, nomor 4.
Nah, ini nomor 4 sampai nomor 7 ini tentang teori ya. Gambarkan pita terlarang, pita valensi, pita konduksi pada bahan konduktor, semikonduktor, isolator. Nah, ini bisa digambarkan ya. Jadi kalau konduktor itu pita terlarangnya bagaimana? Apakah dia lebih sempit atau dia malah tidak ada, seperti itu. Kalau semikonduktor bagaimana? Isolator bagaimana? Ini bisa dijelaskan. Oke. Terus saya rasa ini semuanya udah paham ya tentang pita terlarang dan adanya energy gap itu. Oke, nomor 5 ini tentang ini ya, semikonduktor ekstrinsik tipe P dan tipe N. Nah, ini kaitkan dengan bahan semikonduktor trivalen, tetravalen, dan pentavalen. Nah, ini harus tahu nih, tipe P itu berarti yang trivalen, dia kekurangan elektron. Nah, kalau yang N, tipe N berarti dia ada pentavalen, dia kelebihan elektron. Jadi ada yang bersifat akseptor atau menerima elektron, dan ada yang bersifat donor ya, donor, dan dia akan memberikan elektron. Nah, dari situlah dia akan melakukan doping. Nah, doping ini dia akan mempengaruhi pembawa mayoritas dan minoritas dari tiap-tiap tipe P dan tipe N. Nah, ini jawaban nomor A sama B ini berhubungan ya, saling terikat gitu. Jadi jawabannya nanti kalau misalkan jawaban A itu benar, ya berarti B juga benar gitu. Nah, ini saya rasa ini sudah saya sampaikan di kuliah. Bisa dicek lagi ya di kuliah-kuliah sebelumnya. Oke, nomor 6 ini adalah daerah depresi, istilah-istilah ya. Apa itu daerah depresi, daerah pengosongan, dan sebagainya. Kenapa kok ada daerah pengosongan? Nah, itu kenapa ini? Nah, ini dijelaskan juga. Ada tegangan Kni, yaitu tegangan saat berapa tegangan pada saat forward bias di dioda ya. Jadi kalau di silikon itu 0,7, kalau germanium 0,3. Nah, ini pada saat dia akan sama kalau melebihi dari tegangan Kni, apa yang akan terjadi, seperti itu. Nah, ini tegangan breakdown ini bekerja di daerah reverse bias. Jadi kalau misalkan dia sudah ada di tegangan breakdown, apa yang akan terjadi? Ini bisa dijelaskan dari kurva dioda tadi ya. Nah, ini kalau titik jenuh sama titik cut off ini berhubungan dengan garis beban dioda. Nah, kalau titik jenuh itu pada saat apakah V sama dengan 0 atau I sama dengan 0, atau sebaliknya untuk titik cut off. Nah, ini juga bisa digambarkan di grafik garis beban ya, garis bebannya dioda. Oke, nomor 6 saya rasa ini teori saja, bisa dicek lagi ya di kuliah sebelumnya. Oke, nomor 7 ini tentang ini ya, forward bias dan reverse bias. Nah, ini forward bias itu pada saat dioda dikasih dengan sumber tegangan eksternal, di mana yang katode dapat apa, anode dapat apa, terus dia akan memicu apa, apakah daerah depresinya semakin besar, apakah semakin kecil, seperti itu. Sedangkan kebalikannya juga untuk reverse bias. Nah, itu daerah depresinya seperti apa. Nah, ini juga bisa dijelaskan ya melalui gambar atau dengan penjelasan gitu. Ini saya rasa semuanya sudah saya sampaikan dengan jelas. Oke, nomor 8 ini hasil pengukuran tegangan pada komponen dioda menggunakan multimeter. Ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ada sumber tegangan, terus ada resistor, ada dioda. Apa yang terjadi pada rangkaian tersebut? Nah, di sini tegangan yang ada di resistor ini 0 volt ya. Kenapa kok 0 volt? Nah, ini kalian disuruh menganalisis. Jadi ini karena diodanya ini bekerja di reverse bias ya. Karena yang negatif itu dapat positif, dan yang positif dapat negatifnya sumber eksternalnya. Jadi di situ di dalam dioda itu dia akan mengalami daerah depresinya akan semakin menjauh karena memang berada di reverse bias. Jadi arus yang mengalir di komponen ini adalah sangat kecil sekali atau bahkan 0 ya, sehingga rangkaian ini tidak bisa mengantarkan arus listrik. Oleh karena itu tegangan yang ada di resistor ini ya, dia akan 0
volt gitu. Jadi tegangan ini bekerja saat di reverse bias seperti itu. Oke, nomor 8 sudah selesai. Sekarang nomor 9. Nah, nomor 9 ini kalian disuruh menganalisis ya. Ini ada data dioda, 3 buah dioda, ada tegangan breakdown, ada I maksimumnya. Dan ada rangkaian seperti ini. Nah, ini ada 2 buah konfigurasi. Jadi yang pertama itu jika tegangannya itu dibalik dengan VS-nya adalah 200 volt, R1-nya 10K, R2-nya 5K. Yang mana dari di atas akan breakdown bila dipasang di dalam rangkaian tersebut. Oke, sekarang kita analisis dulu. Jadi kalau saat tegangan sumbernya itu dibalik, jadi ini ya, tegangan sumber polaritasnya itu dibalik, jadi ini atas, yang negatif itu di atas, yang positif itu di bawah. Jadi sehingga dioda di sini yang positif itu akan mendapatkan yang negatif, sedangkan negatif itu mendapatkan yang positif. Sehingga dioda ini akan bekerja saat reverse bias ya, karena dia berlawanan tanda gitu. Jadi kalau reverse bias, dia akan daerah depletion-nya akan semakin menjauh dan arusnya akan sangat kecil sekali yang dialirkan seperti itu. Sehingga dapat dikatakan dioda ini bersifat open circuit gitu. Jadi dapat diabaikan untuk rangkaian seperti yang di sini. Sehingga rangkaiannya itu akan tinggal R1 sama R2. Nah, untuk mencari apakah dioda itu breakdown atau tidak, jadi kita harus tahu tegangan yang ada di VR2. Kenapa kok VR2? Karena dioda ini diparalel dengan VR2 ya. Jadi kalau nilai VR2 ini tahu, jadi kita bisa mengetahui V yang ada di dioda gitu ya. V yang ada di dioda dan R3 di sini gitu. Karena dia memang paralel. Jadi caranya mengerjakan ya kita harus tahu dulu ini dulu VR2-nya. Jadi untuk mencari VR2 berarti 5 dibagi dengan 10 ditambah 5K ya. 5K dibagi dengan 10K ditambah 5K kali 200 volt. Jadi rumus pembagi tegangan. Jadi ini 5K dibagi dengan 10 ditambah 5K gitu ya. Dikalikan dengan 200K gitu. Hasilnya adalah 66,67 volt. Jadi V yang ada di R2 di sini adalah 66,67 volt, sehingga V yang ada di dioda dan R3 ini adalah 66,67 volt karena dia adalah paralel ya. Kalau rangkaian paralel itu kan berarti tegangannya yang sama gitu. Jadi manakah dioda yang melebihi dari nilai tegangan breakdown tersebut. Jadi dilihat dari tabel ini yang melebihi dari 66,67 volt itu yang ini ya, 50 volt ini. Jadi kalau digambarkan itu ini adalah PRV-nya 66,67 volt. Jadi kalau yang dioda yang kedua tadi berarti di sini dia 50 volt. Jadi dia sudah melebihi dari tegangan breakdown itu. Jadi dia akan breakdown ya. Sehingga jawabannya untuk nomor 9A itu adalah yang IN 1N4001 dengan PRV-nya adalah 50 volt gitu. Oke, nomor 9A saya rasa cukup. Sekarang nomor 9B. Sumber polaritas sesuai gambar. Tidak dibalik ya. Jika VS adalah 24 volt, R1, R2, R3 itu 10 volt. Yang mana dari dioda di atas akan rusak atau terbakar bila dipasang di dalam rangkaian. Jadi kita harus tahu, kalau misalkan polaritasnya tetap, berarti dioda ini bekerja saat forward bias. Oke, kalau forward bias berarti dia akan bersifat ini ya, diperhitungkan atau short circuit gitu ya. Kalau short circuit berarti seluruh rangkaian ini diperhitungkan. Jadi mulai dari R1, R2, R3 itu diperhitungkan. Sehingga untuk mengetahui apakah dioda itu akan rusak atau terbakar itu kita lihat I-nya ya, I yang melewati di dioda tersebut gitu. Nah, untuk mencari I yang melewati di dioda kita harus tahu rangkaian penggantinya dulu.
Jadi R3 ini diparalelkan dengan R2, terus diserikan dengan R1 untuk mencari I total. Setelah mencari I total, baru kita mencari I yang ada di sini, di dioda ini dan R3 di sini, gitu ya. Nah, ini caranya kita paralelkan dulu 1/10 ditambah 1/10. Jadi R2 diparalelkan dengan R3 ya, 10 ohm gitu ya. Ini hasilnya adalah 5 ohm, terus ini ada diserikan dengan R1. Ini saya langsungkan ya, ini 10 tambah 5 berarti 15. Jadi R penggantinya atau R totalnya itu 15. Dengan V-nya tadi ada 24 volt. Jadi I totalnya adalah 1,6 ampere. Jadi I yang ada di R1 ini adalah 1,6 ampere. Nah, sekarang di sini ada titik percabangan, ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Jadi kita cari yang masuk ke R3 gitu ya. Untuk mencari ke I di R3 berarti ya tinggal sama ya, itu berarti R2 per R2 plus R3 kali 1,6 ampere. Nah, ini hasilnya adalah 0,8 ampere. R2 juga sama 0,8 ampere. Ini sama-sama 0,8 karena memang R-nya itu sama. R2 sama R3 itu 10 ohm. Jadi ke sini 0,8 ampere, yang ke sini adalah 0,8 ampere. Nah, sekarang kita cari dioda mana yang dari ketiga dioda ini yang tidak melebihi atau yang yang melebihi dari 0,8 ampere gitu ya. Jadi jawabannya yang ini ya, 1N914 atau 200 mA. Jadi kalau misalkan diubah ke dalam ampere, ini sama dengan 0,2 ampere gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 1N914. Ini ya. Jadi dia sudah melebihi I maksimumnya. Di sini kan I maksimumnya adalah 0,2. Sehingga sedangkan I yang melewati di sini adalah sampai dengan 0,8 ampere. Jadi sudah melebihi jauh sehingga I ini dioda ini bisa terbakar atau rusak ya karena melebihi dari I maksimumnya gitu. Jadi jawaban dari 9B itu adalah 1N914 gitu. Oke, nomor 9 sudah selesai. Sekarang nomor 10. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Diketahui diodanya jenis silikon dengan tahanan dalam ada 2,5 ohm. Jadi ada pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3 ya. Sekilas tentang pendekatan 1 itu perbedaannya dengan pendekatan 2, pendekatan 3. Kalau pendekatan 1 itu dioda itu dianggap sebagai ini saklar biasa gitu ya, open, on atau off gitu. Kalau pendekatan 2 itu dioda itu mengandung tegangan keni tadi 0,7. Jadi kalau untuk silikon 0,7, kalau germanium ada 0,3 volt gitu. Jadi karena soalnya tadi silikon berarti 0,7 volt gitu ya. Kalau untuk pendekatan 3 dia tidak hanya mengandung tegangan keni tadi, tapi dia juga ada resistansi dalam sebesar 2,5 ohm gitu ya tadi di soalnya. Jadi tinggal mengerjakan saja. Jadi kalau saat pendekatan 1 forward bias ya, ini forward bias semua karena positif dapat positif, negatif dapat negatif ya. Nah, ini berarti untuk mencari ID ya tinggal 100 dibagi 56 gitu. Karena di sini dianggap short circuit seperti ini ya. Rangkaian penggantinya seperti ini. Nah, untuk pendekatan kedua, karena tadi ada tegangan keni, berarti rangkaian penggantinya seperti ini ya. Ada VY atau tegangan keninya 0,7 volt. Jadi V dikurangi VY atau 100 dikurangi 0,7 dibagi dengan 56 ohm sama dengan 1,77 ampere. Sedangkan pendekatan ketiga itu karena ada resistansi dalam. Jadi 100 dikurangi 0,7 dibagi dengan 56 ditambah 2,5 ohm gitu ya, sama dengan 1,697 ampere. Nah, dari sini dari ID ini bisa diketahui VD-nya. Jadi VD itu sama dengan V
dikurangi dengan ID kali RL. V-nya adalah 100 volt, dikurangi ID-nya adalah 1,097 kali 56 gitu ya. Jadi VD-nya itu adalah 4,935 volt gitu. Nah, ini merupakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3 dari soal nomor 10 gitu. Oke, saya rasa ini cukup jelas untuk pembahasan soal UTS ya. Nah, nanti kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut kalau misalkan dirasa kalian kurang paham tentang UTS kemarin dengan apa yang kalian jawab ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan 8. Kita lanjut ke pertemuan 9. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.